lagi kau ngomong. Apa sih kau ini ngomong-ngomong? Muhammad itu orang itu tuanya kan bapaknya itu kan karena nggak mau ikut perintah Rasulullah. Kalau istri-istri yang mau ikut perintah suami itu bertauhid, jelas nasibnya. Apalagi saya, ngapain saya ngikutin ajaran yang nggak jelas, ngikutin yang dia sendiri nggak jelas. Kalau mbak belajar jelas kok. Makanya belajar belajar. Kau buktikan dong kalau yang mengikuti Muhammad tuh ada yang di surga. Loh, kan belum di surga, kan masih di alam kubur, bro. Masih perlu lagi ke neraka. Idris aja yang kalian bilang itu cerita-cerita, jangan khayalan deh kalian ini. Kalian sakit jiwa. Loh, kalau seandainya kalau nggak ke neraka, terus orang-orang yang dizolimi ketika di dunia enak dong, tunggang langgang, lenggang-lenggang masuk surga. Aku heran ya. Kalau enggak adanya begini, kalau kamu bicara maha pengampun, oke lah. Kalau kamu dosa sama Tuhanmu diampuni, tapi kalau kamu dosa sama sesamamu terus belum dimaafin, kamu lenggang-lenggang masuk surga, nggak dicuci dulu di neraka. Aku herannya malah nggak adil itu. Terus kalau kamu tanya kepada orang-orang yang dizolimi waktu di dunia, nggak adil dong. Bentar, aku heran loh, Mbak Lina, aku heran ya. Apa hubungan antara WKWK dengan istri yang langgeng masuk surga katanya ya? Tapi di sisi lain dikatakan justru wanita itu sedikit masuk surga. Sepertiga itu pasti penghuni neraka. Kalau sepertiga itu Setia gimana? Kalau sepertiga itu istrimu bagaimana, Setia? Karena di situ jelas dikatakan sepertiga penghuni neraka itu pasti perempuan. Pertanyaannya begini, kenapa dijelaskan seperti itu? Sepertiga penghuni neraka, tidak ada kepastian penghuni surga. Padahal kalau menurut aku ya, menjelaskan itu karena kebanyakan manusia kan pakai hawa nafsu. Makanya di Islam itu perempuan itu diciptakan dari, kalau endingnya dipastikan sepertiga masuk neraka. Pakai otak ya, sekali lagi saya ulang. Apapun yang dilakukan oleh wanita muslimah di dunia ini sudah dipastikan sepertiga masuk neraka. Nah, kalau dia bagian dari yang sepertiga itu, untuk apa dia repot-repot di muka bumi ini? Bodoh bukan, gedabrus bukan. Karena itu wanita brilian, pilihnya Yesus Kristus. Amin. Kalau di Alkitab wanita itu mendapat nilai khusus di dalam Tuhan karena dia melahirkan. Ada ayatnya loh. Jadi bukan hanya sekedar karena WKWK dengan suaminya di Alkitab. Oh enggak dong, itu penjelasan sepertiga itu. Tapi kalau memuliakan perempuan itu, malahan kamu ada nggak surat di ayat di kitabmu yang tentang khusus perempuan? Di kita ada dong surat An-Nisa, artinya perempuan. Kamu ada nggak? Ada kitab Rut. Gimana sih kau? Kita Rut, Esther 2. Artinya apa itu? Rut, wanita kudus, wanita yang luar biasa, dari bangsa kafir menjadi penyembah Allah yang benar dan hidup. Esther, seorang wanita kita juga ada surat An-Nisa. Dengar dulu, yatim piatu justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, menjadi permaisuri. Nanti ku tanya sama kau, Al-Baqarah, siapa yang bikin itu? Sapi siapa itu? Loh, kita bukan cuma yatim piatu, pezina cuma dikasih minum anjing masuk surga. Pezina, perempuan pezina. Di mana? Terus cuma kasih minum anjing. Kau ngarang. Kau mulai sakit ya? Bawa data Setia. Mulai sakit. Coba baca data. Ada kok. Coba cari kamu perempuan yang kasih minum anjing. Saya dengarkan jawaban saya, Pak. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Tolong jangan ngomong. Di dalam ajaran Kristen, wanita pezina dan pesundal yang bertobat dijamin masuk surga. Tetapi kalau di dalam ajaran Kristen, tadinya dia seorang laki-laki yang baik sebelum punya jabatan, tetapi setelah punya jabatan dia menjadi banyak problema kehidupan yang diakibatkan oleh dia. Itu namanya nggak masuk surga. Maka bagi orang Kristen, mantan penjahat lebih baik daripada mantan orang baik. Ngerti kau? Mantan penjahat lebih baik daripada mantan orang baik. Sekarang saya tanya sama kau, Muhammad itu, Nabi Muhammad waktu dia sebelum jadi nabi, ada nggak catatan negatif tentang dia? Nggak ada.
setelah dia menjadi nabi, ada nggak yang menjadi pro kontra tentang kehidupannya? Oh, kalau pro kontra kan tanggapan orang, tapi kalau dari sisi pro kontra, bro. Langsung berubah dong. Kalau pro itu Islam, kalau kontra kan kayak kalian. Loh, nanti kalau aku takut bahas, nanti kiamat aja yang bahas itu. Gak mau aku bahas itu. Pas aja, nanti saya jawab kok. Tenang, saya sering debat sama. Dengarkan ya, bro. Gampang. Dengarkan aja ya, bro. Di dalam ajaran Yesus di surga itu tidak ada yang aneh-aneh, bro. Baru perkawinan ajaran Yesus. Aduh, sorry Pak. Enggak usah tanya aneh-aneh begini, Bang Erben. Dengar dulu, bro. Pak, kalau di kitab kamu dulu. Tahu enggak? Dengar dulu. Keinginan hakikat keinginan manusia itu apa? Dengar dulu, bro. Kekristenan itu bukan memuaskan keinginan manusia, tetapi memuaskan hati daripada Bapa di surga, bro. Jadi udah beda. Kenapa? Iya, karena keinginan tahu. dengar. Keinginan manusia ini dikuasai oleh dosa. Jadi kita butuh keinginan Tuhan yang harus kita lakukan. Makanya orang Kristen itu semakin dekat dengan Kristus, semakin dia hidup benar, semakin menjauhi dosa. Tapi kalau orang lain, bro, semakin dekat dengan sesembahannya, semakin banyak yang menjadi polemik. Aduh, parah. Enggak, jadi begini, kita juga begitu, disuruh meninggalkan dosa, berzina, itu semua dosa. Oh, tapi bro, hakikat dengarkan, bro. Enggak, bentar dulu. Itu di luar. Bentar. Hakikatnya manusia. Zina di. Berarti kalau seandainya begitu bentar dulu. Yang lain mana? Bentar dulu. Bentar. Sifat alami manusia. Zina di bro itu artinya apa, bro? Zina di kamu artinya apa? Zina itu sedangkan mata saya sudah berzina. Loh, di mana tertulis berzina kayak gitu? Loh, kalau mata itu, jadi kita tuh suruh menunduk pandangan karena itu kita zina mata dan diaminkan dengan perbuatan itu dengan kelamin, tapi dari mata itu sudah berzina. Aduh, parah ini orang gak ngerti. Kalau ada seseorang laki-laki ketika dia melihat seorang wanita sedang pakaian seksi, padahal masih punya suami, tiba-tiba dijadikan jadi istrinya, gimana, bro? Loh, kalau di kita, kalau seandainya kita mampu, hitam kemana ya? Kan nikah lah. Itu nah. Nah, itulah dia. Jadi begitu hinanya perempuan ya dalam Islam. Asal laki-laki Islam memandang kepengen, maka suka tidak suka pasti harus dimiliki walaupun tapi cara ada aturannya lah, ada aturannya. Di hadis di surat ada itu aturan. Faktanya banyak perempuan-perempuan itu yang jelas-jelas dia istri sah, tiba-tiba punya istri, punya simpanan, ada saingannya. Jangan lihat orangnya lah. Kalau kita lihat orangnya, jadi di Sulawesi, harga perempuan itu ketika dikatakan perempuan itu sama seperti ladang yang untuk dicocok tanami. Jadi kalau ladang unsur haranya habis, silakan cari ladang lain. Perempuan dikatakan sama seperti kuda yang bisa ditunggangi, siap ditunggangi. Kalau kaki kuda pincang, cari kuda lain. Itu wanita gedabrus yang kayak gitu. Nah, wanita-wanita kayak gitu yang saya tidak mau, yang saya akan tinggalkan, ya, seperti itu. Wanita yang diposisikan seperti itu adalah wanita yang sangat kasihan dunia akhirat. Nggak jadi apa-apa dia, nggak berharga. Padahal Alkitab saya jelas mengatakan, ketika saya menjadi Kristen, Alkitab jelas mengatakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara, seturut, serupa dengan gambar Allah. Nilainya, human value-nya itu sama. Nggak ada gender itu membuat perempuan itu harus hina. Lalu surganya perempuan harus bergantung dengan suaminya, dengan lakinya. Kalau lakinya brengsek, surga apa yang bisa dihadirkan dari seorang laki-laki yang brengsek? Coba pikir. Kalau itu makanya kalau brengsek kan itu nggak bisa diikuti. Kecuali itulah ada ajaran yang tidak jelas. Saya bilang dengan diri saya sendiri, lebih baik kamu keluar Lina dari kegelapan ini, ikut terang Kristus. Nah, ketika saya ikut terang Kristus, interval 4 tahun, suami saya melihat, oh ya benar, ajaran yang saya pertahankan ini gedabrus, saya ikut kamu deh. Ternyata Kristen jauh lebih memberikan ketenangan, pengharapan, dan keselamatan. Nah, itu dia, clear. Kalau kita dengarkan satu lagu dulu ya. Dia betul-betul mengamalkan Al-Quran, itu baik. Karena di Al-Quran kan bilang kawinilah 1, 2, 3, 4 orang yang kita dengarkan dulu. Jika kalian mampu, jika kalian tidak mampu, teruskan dong. maka satu saja cukup. Kesibukan jadi macam para lelaki nanti di dalam surga. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah
perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Kaum muslimin, mau terus? Terus dong. Mau terus? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga lebih haram. di surga, Mana ada surga pecah-pecah perawan? istrinya. Gimana sih? Surga lu yang haram gitu. Masa surga ada pecah-pecah perawan gitu, Setia? Nah, saya tanya, Karena di ajaran kamu ngatur nggak apa hakikat yang diinginkan setiap manusia? Coba. Hakikat apa sih? Kita ngomong surga aja. Kamu ngejar surga kan di dunia Kan ini? kalau pencipta itu kan tahu kan naluri setiap manusia itu apa. Ini anggapnya Naluri kita belum belajar seperti agama ya. binatang. Kita belum bicara agama. Ini ketika kamu ya mengatakan bahwa Tuhanmu itu mau mengatur tentang naluri manusia seperti binatang, makanya mau mengawinkan Muhammad dengan Aisyah, bocil 6 Bukan tahun. binatang dong. Itu cara Allahmu. Saya tanya, kalau kamu kan sudah beristri, terus istri kamu itu nggak apa-apa dinikahi lagi sama kamu mau nggak? Kenapa sih harus kawin di kamu surga? mau Itu nggak? ada apa? Nggak, Ada kamu mau apa nggak? sih? Saya tanya dulu ini belum bicara agama ini kesampingkanlah aturan. Kamu mau nggak? Kesampingkan aturan apa? Nggak, maksudnya ini kan kita belum bicara doktrin agama. Kita bicara ini dari pemikiran dan hati kamu lah. Kamu Apa kalau itu? dikasih istri lagi udah nikah, terus kamu ada istri yang baik-baik perempuan, terus mau dinikahi sama kamu mau nggak nikah lagi? Loh, kami diajarkan untuk setia, apa yang Bukan dipersatukan Tuhan. diajarkan, ini kan saya bilang terlepas dari doktrin agama. Saya tanya dulu, ini saya tanya naluri kamu. Kamu mau Ini membuat berbicara supaya bahwa manusia itu Tuhan itu menjadi mengerti dengan perilaku naluri seperti setiap manusia itu binatang. apa? Mau ngetes Keinginan dasar kelelakian orang-orang Kristen. Jadi dia itu mau ngetes apakah laki-laki orang Kristen walaupun everything is gonna be okay, kalau ditawarin wanita masih mau nggak? Jawab aja bagaimana laki-laki Kristen bersikap walaupun tidak mengikut pengajaran. Ini belum doktrin agama ya, kita lepas dua atribut agama. Ini kita bicara naluri ya, pikiran Iya, sama jawab hati kamu. aja bro, jawab aja Bang Erben, jawab aja. Ya enggak lah, kami itu tetap setia. Kenapa kamu harus bertanya seperti itu? Enggak bakalan, paham kamu? Kalau setia Bang, itu di Jakarta itu di Gading sama itu nggak ada. Loh, kamu kok ngatain Bullshit emang semua di itu. Jakarta itu Gak ada Apa apa, coba? Setia, gak ada apa. ada apa? Enggak, maksudnya kalau kita Enggak, bicara kenapa tentang itu ngomongin bullshit surga ini? Kalau nggak Kita ada itu fokus aja. tempat-tempat spa itu nggak ada itu. Makanya Allahmu menjanjikan Jangan surga. naif lah. Makanya kalian itu jualan sales surga seperti ini. Surga jualan lendir. Makanya Allahmu jualan Bukan, seperti itu. artinya apa? Menjanjikan suatu Yang hal. itu mengetahui semua laki-laki itu dengan sama. sifat naluri Jadi apa yang laki-laki dicipta- doyan lendir itu mau ciptaannya. disamakan dengan laki-laki yang lain. Enggak begitu, Besti. Tapi ketika Ini kenapa kamu bertanya seperti itu? Jadi memang Allahmu itu berpikir supaya sales surga ini jualan gitu. Loh, ini cara berpikirnya bagaimana? Berarti Allahmu nggak maha kuasa dong kalau jualan lendir dong. Logikamu gimana? Ketika kamu bertanya seperti itu, katanya dia yang pencipta. Seharusnya kan kamu takut bukan karena dia jualan lendir dong. Kok pahalanya lendir? Apapun yang didapatkan di surga nanti seharusnya kan apa yang Allah inginkan. Kok kamu berpikirnya bahwa Allah tuh jualan lendir supaya bisa dapatkan lendir, mau dapatkan lendir, makanya seperti itu.
Makanya banyak bom gitu. Makanya banyak Ini kopat yang putus apa sinyal gua nih? Istri-istri, anak-anak, buah-buahan. Nah, karena kecenderungan itu makanya diatur di Islam. Oh, kamu boleh nikah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu nggak takut nggak adil, maka cukup Shalom, 1. teman-teman. Tapi diatur kok. Kalau dua-duanya mampu, oke, go up. Shalom Kakanda. Setia mau tanya dong. Tadi kan kamu menyebutkan bahwa tadi ada di Jakarta, di Kelapa Gading. Itu kamu tahu ya tempat-tempat kayak gitu ya? Tuh, kan teman saya kan banyak orang Jakarta itu udah nggak tahu di sana. Langsung ke teman ya kalau gitu iya, ya. iya. Kasihan temannya. Ya soalnya tadi dia menyebutkan di Jakarta ada, di Kelapa Gading ada. Oh, kamu tahu banget ya kayak tempat gituan. Iya, kan sedangkan saja lewat tol itu, lewat tol saya itu kan ada mall yang besar banget itu dari huruf A itu kan. Itu teman bilang kan di sana itu tempat begituan. Kenapa sih malu banget bawa teman? Berapaan lo? Berapaan? Oh, saya nggak pernah. Sorry ya. Oh, nggak pernah. Ya udah. Oke. Sorry, saya tuh cuma bawa informasi dari teman. Oh iya. Makanya saya tuh memilih pulang kampung karena saya bahaya kalau lama-lama di Jakarta. Oh, berarti kalau lama-lama bisa kena juga ya Setia ya. Loh kan iya, karena lingkungan itu berpengaruh kan. Makanya kita harus menarik diri. Pertanyaannya gini Setia, kok di surga Islam itu sama aja ya kayak tempat di Jakarta atau di Kelapa Gading yang kamu bilang tadi? Enggak, makanya kan di Islam itu ngatur. Oh ini karena kecenderungan orang begitu. Kalau kamu bilang, oh enggak lah kita harus begini. Aduh, terlalu naif kan gambaran lah. surga Islam kan seperti itu. Kok gambaran surga Islam itu sama kayak yang ada di Jakarta apa di Kelapa Gading? Iya, itu maksudnya. Enggak, kan itu kecenderungan orang. Apa kecenderungan orang? Iya, terus kamu ketawa, saya tanya kamu Elo, kamu nggak mau istri 2, saya tanya. Shalom. Shalom. Saya tanya dulu, jangan ketawa-ketawa aja, saya tanya, kamu istri 2 mau nggak? Enggak. Shalom. Kan udah dijawab dari Bullshit kalau kamu bilang nggak mau. Lah. Boleh aku bicara sebentar aja? Makanya gua belum beristri sampai sekarang sama dia. Silakan ngomong. Iya, tadi yang teman dari Muslim yang mengatakan kalau agama kita tinggalkan ya. Kita berbicara secara manusia ya, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, kita tinggalkan agama ya. Kita berbicara tentang pengetahuan. Nah, kalau berbicara tentang pengetahuan, burung merpati itu hewan yang setia. Dia tetap selama hidup tetap dia satu. Sampai dia mati pun dia tidak akan kawin-kawin. Itu burung merpati. Jadi kalau kita manusia mau ambil tolak ukur dari hewan, berarti kalau manusia ada yang berpikiran bisa kawin 2, kawin 3, berarti derajatnya di bawah hewan. Minta maaf ya. Karena kalau kita lihat hewan, Pak. Karena hewan itu dia tidak ada kehendak. Makanya di Islam itu tahu setiap manusia. Kenapa kau bawa ke agama? Kenapa kau bawa ke agama lo? Dia jadi bawa ke otakmu ini sarbeng ya. Tadi katanya enggak bawa. Kenapa kau bawa ke agama? Tadi kau bilang ke Islam. Aduh, payah lu. Oh ya udah. Ya. Di manusia itu dia ada kehendak, makanya di Islam diatur. Makanya itu saya berjelaskan. Oh begitu. Kenapa kau bawa ke agama? Bedanya. Kenapa kau pakai agama? Aduh parah ini. Ada logiknya Setia logik dulu, jangan agama dulu. Dengar dulu, kita bicara pengetahuan, logika yang kau pakai. Makanya burung itu Pak. Panas kan? Panas kan? Panas kan? Itu kadal burung itu panas. Jangankan merpati buaya aja
itu dia cuma setia untuk satu pasangan. Kalau pasangannya pergi, iya, buaya saja satu loh. Buaya loh. Buaya tuh buaya loh. Kan hewan ya. Berarti mereka lebih daripada buaya. Oh, jadi kalau di tadi kalian berarti binatang sama manusia sama ya? Loh, berarti kalau ada memang sampai di mana? Oh, begitu. Enggak lebih dari hewan. Enggak punya ketahuan kan? Halo. Dengar dulu. Kan dari dulu sampai sekarang. Dengar dulu aku bicara dulu. Terus enggak punya psikopat, biar kasih mute dulu aku bicara belum selesai. Halo. Psikopat. Psikopat, izin aku ada ibadah dua ya. Aku mau undur diri. Makanya kalau ini umat pelangi ini kenapa? Kenapa umat pelangi itu hanya ada di manusia, nggak ada di binatang? Oh, suka jantan sama jantan. Aku bicara dulu. Otakmu itu. Kau sekolah di mana sih? Tadi kan kau bicara kita tinggalkan agama. Oke, saya ikuti maumu. Sekarang saya kasih gambaran secara logika, secara ilmu pengetahuan. Jangan kau lari ke agama. Nah, sekarang pertanyaan saya itu satu. Yang kedua, kalau kau lihat hewan yang lain ya, hewan yang lain berarti seperti guguk-guguk. Nah, itu bisa sebarang. Nah, main belakang, muka depan, kawinnya lari-lari, kiri kanan, ya, bisa banyak. Nah, manusia secara logika, ya, kalau punya pikiran manusia pintar, hidup zaman sekarang, kita punya pikiran. Merpati setia, buaya setia. Apakah saya mau dikatakan buaya? Itu harus berpikir di situ. Apakah kita punya rasa hati? Sedangkan coba Anda bertanya sama seorang perempuan, wanita seluruh dunia, tidak ada yang mau dimadu. Tidak ada hati seorang wanita yang mau dimadu. Coba kau tanya perempuan seluruh perempuan. Saya kok bicara dari sisi wanitanya, saya dari sisi laki-lakinya. Iya, kita bicara hewan. Ini kita bicara hewan loh. Jangan, kita bicara hewan dulu. Bentar dulu. Nah, jadi secara logika Anda tidak bisa membantah. Kalau kita manusia, kita secara pengetahuan, secara hati saja kita lihat hewan kok bisa setia. Kenapa saya tidak bisa setia? Ya, kalau ada orang yang tidak setia, meskipun dia agama apapun, berarti dia punya perilaku lebih daripada apa yang tadi saya sampaikan. Dia lebih rendah daripada merpati, dia lebih rendah daripada buaya. Karena Tuhan menciptakan seluruh di dunia ini makhluk hidup, ya, itu punya akal pikiran. Tapi kalau hewan enggak, hewan punya akal aja, tapi dia punya pikiran enggak ada. Itu pun saja, merpati saja bisa mengerti ini pasangan saya. Berarti Anda lebih rendah daripada merpati dan lebih buaya. Nah, itu yang satu pertama. Yang kedua, saya mau tanyakan tadi tentang Ibu Lina ya. Coba kau jelaskan sama saya yang saya ingin tanyakan. Kalau orang Kristen tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, dia pernah datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dia merendahkan diri, dan berkuasanya di situ, kita bisa melihat ada kuasa Tuhan bahwa orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Sekarang kau tunjukkan sama saya, di zaman nabimu, ada pernah bahwa Tuhanmu itu ada, menunjukkan. Jangan bicara ke belakang ya. Sejak zaman nabimu, coba kau tunjukkan bahwa Tuhanmu itu ada, benar-benar ada. Silakan, saya tunggu. Silakan, Pak. Ada karena ini dari dulu karena ini dari kakek dulu saya ada, sudah nggak ada sekarang. Nah, kalau nggak ada yang ngatur berarti nggak ada Tuhan dong. Apa sih jawabanmu? Iya kan, coba dulu bahwa kuasa Tuhanmu tuh ada. Maksudnya di zamannya nabimu, kuasa Tuhanmu tuh ada, menunjukkan bahwa saya ini ada loh, kuasa Tuhan saya ini ada, saya ada pakai nabi itu. Ya silakan. Iya, maksudnya kakek dulu nggak ada, pernah ada hidup 70 tahun udah nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang ngatur itu, terus nggak ada Tuhan loh. Kau sekolah di mana? Orang ateis pun begitu. Orang nggak punya agama juga begitu. Kau sekolahmu di mana? Orang tanya tentang imanmu, kau bertanya tentang orang lain. Ini otakmu sudah kena konslet. Aduh, minta maaf ya teman-teman. Biar aja diskusi sama yang lain. Nggak, kalau dari pemahaman saya begitu. Saya percaya bahwa dari sesuatu yang nggak ada, terus nggak ada lagi. Ada kau jadi ateis. Kau jadi ateis saja. Kau jadi ateis. Karena orang ateis juga pikiran begitu. Itu saya. Iya, ateis itu kan berbicara kan energi. Jadi energi itu tidak dapat Terus apa bedanya? Apa bedanya?
Kalau saya beriman bahwa itu ada yang mengatur Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunung langit ini nggak ada tiang-tiangnya, bisa berdiri kokoh, hujan ini rotasi itu planet-planet berputar sesuai orbitnya, itu semua ada yang ngatur. Dia nggak saling berbenturan. Sedangkan saja lalu lintas, kalau nggak ada yang ngatur, itu bisa tabrakan loh. Apalagi tata surya ini beribu-ribu galaksi ini. Ini cuma bumi dan planet ini cuma satu galaksi loh, Bima Sakti. Belum ada galaksi lain tuh beribu-ribu galaksi, tapi nggak berbenturan satu sama lain. Itu sudah diatur dari Tuhan yang lama. Kan saya tanya sejak zaman tahun 700-an. Nabimu, bukti bahwa Tuhanmu ada, Allah Subhanahu Wa Taala itu coba kau tunjukkan di zaman nabimu. Ini loh kuasa saya pakai nabi ini, kuasa saya ini. Kau jelaskan dulu, saya mau dengar. Loh, di firman-firman di Al-Quran kan banyak tentang menerangkan tentang Allah. Saya tanyakan di zaman nabimu. Aduh, kau ini contoh nabi. Iya, maksudnya nabi Rasulullah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu loh, bukan zaman nabi sebelumnya. Ya, Rasulullah kan belajar. Coba jelaskan. Allah itu pencipta langit dan bumi. Nggak sekolah ini orang kayaknya lulusan SD nggak lulus. Kamu kalau nggak ngerti pertanyaan Bom, coba kamu pahami pertanyaan saya. Coba jawab. Sebelum Islam ada di muka bumi ini, kira-kira Tuhan sudah ada belum? Sudah ada. Siapa Tuhannya sebelum Islam ada di muka bumi ini? Sebelum Tuhan, kalau dari Nabi Ibrahim itu kan agamanya bumi ini. Karena pertanyaan saya, sebelum Islam ada di muka bumi ini, saya ulang sudah 2 kali. Sudah ada Tuhan atau belum? Sudah ada. Siapa Tuhan sebelum Islam ada di muka bumi ini? Allah. Bisa nggak kamu menggantikan syahadatmu? Allah siapa? Islam itu sebelum Islam ada di muka bumi. Islam itu muncul di muka bumi ini kan karena si Mamat. Pertanyaannya, sebelum Islam ada di muka bumi, katamu Allah sudah ada, Tuhan sudah ada. Siapa Tuhannya? Siapa Allahnya? Saya nggak tahu kalau umat sebelum Rasulullah. Cuma yang saya tahu Tuhannya Allahmu itu khusus untuk kaummu saja. Setelah si Muhammad memberitakan tentang si Islam gitu loh. Loh, kaum bagaimana di Al-Quran ini kan Islam ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kamu ngerti nggak bahasa kita tadi? Bahasa kita begini. Zaman Nabi Musa, dia percaya bahwa Tuhan itu ada, dia membuktikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahwa oh Tuhan Israel ada, oh iya. Kemudian zamannya Nabi Yeremia, Yesaya, oh ini Tuhan ada. Contoh di zamannya raja-raja ya, Hizkia, oh ini Tuhan ada. Tuhan mengutus malaikat mengalahkan pasukan-pasukan ya, lebih dari 1.500 tuh dibantai oleh malaikat. Itu Tuhan ada. Raja Hizkia selamat. Nah, terus di zamannya Maliaki demikian juga begitu. Zamannya Mika demikian juga begitu. Banyak nabi-nabi kuasa Tuhan kelihatan muncul. Mujizat zamannya Nabi Elia. Banyak orang disembuhkan, ada orang mati dibangkitkan. Nah, zamannya Yesus yang kalian bilang Nabi Isa, di situ dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, adakah seperti itu Tuhanmu memperlihatkan kepada nabimu kuasa Tuhannya? Ayo, coba mengerti nggak? Coba kau jelaskan. Ngerti nggak? Kalau itu nggak saya ngerti. Jadi kalau mukjizat itu Rasulullah, jadi pertama ya saya klaim dulu. Jadi Rasulullah itu datang dalam rangka untuk memurnikan tauhid. Jadi sudah mengenal Tuhan tapi banyak kesyirikan kan, penyembah dewa apa semua. Dia datang jadi hanya untuk meluruskan saja syariat di saat itu. Mujizat yang saya tanyakan bahwa Tuhanmu tuh ada, kelihatan Tuhanmu ada. Kalau begitu banyak tuh bakso juga bisa. Paham nggak? Ya, mukjizat itu ketika Al-Quran itu datang dengan keadaan Rasulullah ini kan umi. Dengar. Kalau kau bilang mujizat begitu, saya juga bisa bilang bahwa orang Amerika bisa ciptakan. Oh, lebih hebat orang Amerika. Sampai sekarang seluruh dunia ingin mencari data-data pesawat F-22 Raptor, punya buku-buku untuk menciptakan pesawat F-22 Raptor. Seluruh ilmuwan di dunia pasti kepingin. Itu suatu mujizat loh. Teknologi F-22 Raptor Indonesia saja kepingin loh. Sama. Di Islam itu banyak menerangkan tentang
keajaiban-keajaiban dunia yang di zaman itu dia belum tahu. Bukan, pertanyaan saya Anda nggak ngerti. Kalau mau bilang keajaiban-keajaiban, saya sama dengan orang ateis loh. Saya bisa bilang manusia bisa sampai ke bulan. Itu sama. Bagaimana dia bisa tahu Rasulullah di zaman itu bisa tahu bahwa ada dua air yang tidak bisa bercampur keduanya. Jadi air itu sudah ada sebelum Nabi sebelum itu jangkau ke air itu. Aduh, kau lari ke situ lagi. Di mana itu ada dua air yang tidak bisa bercampur itu? Loh. Di kitab mana? Oke, sudah yo. Kalau begitu kita lari ke surat 11 dulu ayat 1. Di situ kan Al-Qur'anmu dijelaskan secara rinci. Ada gunung-gunung yang beradeka. Udah, kau sudah bicara dulu, sudah bicara lari ke sana aja saya tanya. Kalau memang kitab itu sempurna, karena di Al-Qur'an surat 11 ayat 1 mengatakan bahwa Al-Quran itu menceritakan secara detail, secara terperinci dan disusun rapi. Coba kau tolong jelaskan sama saya tentang surat Idris. Kau ceritakan ya dalam Al-Quran ya, Idris untuk siapa, bagaimana sejarahnya, kemudian Ismail, kemudian Khidir. Kau jelaskan, karena Al-Quran mengatakan secara terperinci. Kau jelaskan dulu, saya ingin dengar. Ayo, 1 jam saya kasih kau waktu. Kau carikan tentang Idris dulu dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kan bisa dijelaskan di hadis. Di mana hadis berapa? Tentang Idris itu siapa? Ismail itu siapa? Khidir itu siapa? Kau jelaskan sama saya. NIM 15 letter. Ya, maksudnya kan dijelaskan secara terperinci. Itu kan dijelaskan ya apa yang ada di Al-Quran itu dijelaskan. Jadi dijelaskan itu secara terperinci, bukan ya Khidir itu siapa? Khidir itu siapa? Kau jelaskan dulu. Khidir itu siapa? Apakah dia tukang apakah? Bukan, yang dimaksudkan itu dijelaskan secara terperinci itu. Jadi ketika firman itu turun, Rasulullah itu menjelaskan secara detail, secara rinci. Oh, ini bagaimana? Iya, kau jelaskan Khidir. Khidir dulu. Khidir itu siapa? Sholat, Khidir itu siapa, Khidir? Lo di Al-Quran jelaskan nggak Khidir itu nabinya bagaimana? Ya justru saya tanya sama kau gimana? Balik tanya lagi. Itu maksud yang dijelaskan secara detail itu artinya jadi begini. Jadi kalau seandainya A sama D itu dijelaskan sampai D, cuma sebatas itu yang dijelaskan secara. Ya sudah, Idris siapa? Katanya terperinci. Kau ngerti bahasa Indonesia terperinci nggak? Loh, kalau seandainya dijelaskan hanya coba ada Nabi Idris, ya sudah. Kalau memang terperinci, kau ngerti terperinci nggak? Kau sekolah di mana sih? Dijelaskan secara terperinci. Jadi Rasulullah itu menjelaskan seperti terperinci, secara rinci dan susun rapi. Kau mengerti gak bahasa Indonesia itu? Contoh terperinci. Namamu siapa ini? Setia ya? Setia tinggal di Jalan Bandung nomor 27 B. Contoh ya. Anak dari Bapak Pak Ijo sama ibunya Parjieb. Contoh. Tinggal di Jawa Barat. Contoh. Anaknya pernah sekolah di SD ini, SMP ini, SMA ini, contoh. Bukan kitab sejarah. Iya, terperinci. Makanya jangan bilang kau baca surat 11 ayat 1 dulu. Kalau kau tanya di Alkitab terperinci ada nama-nama silsilah Yesus, itu ada. Karena kalau kalian kan bilang nabi, ya udah terperinci. Sekarang kalian bilang Idris tuh nabi, terperinci. Mana? Ya, terperinci. Coba kau sebut nabi. Nabi Musa terperinci ada. Ayahnya siapa? Kalau emang di kitabmu semua istri Nabi dan Rasul itu kamu tahu? Loh, Nabi Musa ada, ya saya ada, Yeremia ada, Yesus ada. Ya toh sekarang Nabi ini coba kau terperinci, coba kau jelaskan. Idris itu siapa? Enggak, Nabi dan Rasul itu nama apa istri-istrinya tahu nggak? Kamu tanya. Khidir itu siapa? Khidir itu siapa dulu? Nanti baru kamu bisa bertanya lagi gitu. Biar enak. Iya, maksudnya kalau di Al-Quran itu, kalau dia jelaskan cuma ada Nabi tapi nggak dijelaskan yang lainnya, cuma itu yang dijelaskan. Iya, itu orang mana? Kau ngerti nggak Khidir itu orang mana? Idris orang mana? Itu kita ingin belajar semua loh. Yang dijelaskan. Jadi jelaskan cara sini itu ketika Rasulullah menyampaikan kepada umat. Sekalian kau bilang Ultraman atau Naruto itu sekali. Iya. Seharusnya seperti itu. Ditanya kau bingung-bingung. Udah yang lain aja lah. Mungkin terlalu susah Pak Bom. Gini aja, coba kalau memang terperinci siapa nama istrinya Hawa di Quran? Adam, istrinya Adam. Istrinya Adam. Adam, kok istrinya Hawa, Pak? Ya kali aja dia nggak ngeh.
Istrinya Hawa. Ayo, Tarjo, gimana, Pak. cepet. Isinya Adam kan ada di hadis. Kan terperinci tuh, Quran itu terperinci. Coba. Tadi kamu bilang. Lo dijelaskan secara terperinci itu maksudnya dijelaskan kepada umat. Rasulullah kan pembawa wahyu. Setia baca lagi Hud 1 tuh. Kitabnya yang terperinci, bukan penjelasannya. Kitabnya dijelaskan secara terperinci. Rasulullah membawa ini kan nama Muhammad di situ. Seperti di surat Al-An'am ayat gara-gara Hud 1. An-Nahl ayat 44. Itu ketika diturunkan Al-Qur'an itu, maka Rasulullah disuruh menerangkan. Itu dijelaskan. Tuh baca tuh baca tuh. Ada Alif Lam Ra, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang maha bijaksana, maha teliti, cuy. Itu maha teliti. Ini kurang teliti nih. Gimana Enggak begitu. Tadi kan saya sudah bilang. Teliti lupa tanda baca kan? Itu maha teliti artinya sangat-sangat teliti. Mahal loh ini. Maha itu. Botol ada. Makanya Idris itu siapa? Kau jelaskan sama kami. Idris itu siapa? Suku dari mana? Negara mana? Bangsa mana? Orang apa? Ayahnya siapa? Ya, untuk diselamatkan, kitab itu diberikan kepada Idris untuk menyelamatkan bangsa mana? Itu kita mau tanyakan. Apakah untuk bangsa Amerika, bangsa Australia, atau mungkin orang Toraja kah? Saya kalau siapa tahu Idris itu orang Toraja, waduh, saya harus ke kampung ini. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Kamu pulang kampung dijelaskan itu. Saya harus pulang kampung ke Toraja ini. Semua itu bukan kitab. Di Makalem nih. Iya, labiran malek kutiro tuduku bay. Maading bisa dikandai tuduku bay. Pulang nih. Dia orang ini, Pak. Orang Endrekang, Pak. Setia, Pak. Oh, Endrekang komi. Iya, Ji. Antek kamu ini nganre mi bay. Manre saja. Nah, apa jo tenan kanre ni duku bay. Setia, bukan Manre. Aduh, saya mau tanya. Aduh, kamu ini parah. Ini parah. Hanya imani saja. Makanya baca surat An-Nahl ayat 44. Itu terperinci itu artinya itu menerangkan aja. Kamu ngerti bahasa Indonesia enggak? Iya, kalau terperinci semua kan memilih di kande. Orang Toraja banyak yang monitor ini, nonton ini. Coba kau lihat di bawah itu deh, cacing kremi mencret. Aduh. Pak Piong ada kah? Nah, itu ada orang Toraja bilang Pak Piong kah? Itu orang Toraja banyak sekali nonton teh. Kau pernah makan Pak Piong kah? Daging babi kasih masuk di bambu. Kalau kolesterolnya hilang kalau ada daun mayana. Ibu Lina, pernah makan Pak Piong nggak Ibu Lina? Bu Lina. Nggak setia lah, Bang. Ya udah, yang lain aja udah. Dia nggak bisa kayaknya. Tanya itu aja, bolak-balik, tanya itu lagi. Apa Pak Bombo manggil-manggil? Bu Lina pernah makan daging babi nggak pakai daun mayana, Pak Piong? Jujur sih belum pernah, kami tidak makan babi soalnya. Oh, nggak makan. Oh, tutup mata aja Bu, baru makan, enak. Kalau nggak tahu ya, tapi kalau khusus enggak, suami enggak soalnya. Oh, kalau Ibu nggak makan juga ya? Jadi saya hargai suami. Ya, kalau nggak tahu ya iya. Selamat kalau... siang kakak-kakak semua. Hebat Bu Lina nggak makan babi, benar tuh. Ajaran tuh bener yang ajaran tuh. Selamat siang. Ya, di dalam Alkitab di 1 Korintus 8 ayat 8. Mau makan dan tidak makan itu terserah, jangan jadi batu sandungan. Enggak apa-apa, tapi maksud saya kalau suami kan memang enggak. Kalau ya memang enggak apa-apa, enggak dipaksakan, Bu. Ini kan orang yang kantornya kan tanya. Gini, kalau teman-teman China ngajak makan, kita nggak tahu ya makan aja. Ya memang. Sama kok di Islam juga kalau dikasih makan nggak tahu juga nggak dosa. Kosong saja kau. Samahin lah. Bang, saya boleh bertanya nggak ini, Bang?
Koril. Ya Koril, kamu Kristen atau Koril? Islam? Oh iya. Ya. Di sini saya cuma mau bertanya aja. Tanya Wiril, Ya, tanya. Kristen atau Islam? Kebingungan ya. Nggak, kita tanya dulu biar kita tahu Kebingungan yang agama saya apa. cari-cari. Dek. Oke, agama saya Islam ini. Pak, ini Pak. Ya, Pak. kamu ngerti Islam juga ya? Ngerti ya? Insya Allah Kamu ya, ngerti? sudah pasti itu. Oh, sudah pasti. Oke, Ngerti. oke. Cuma sini Berarti saya mau bertanya paham. dulu karena tadi kan Abang Setia selalu dicecar pertanyaan nih. Kenapa? Nah, di sini saya mau bertanya sama abang-abang semua tentang Yohanes 17 ayat 3 itu penjelasannya itu gimana? Apa? Isinya apa? Isinya Apa itu Yohanes 17 ayat 3? Yang bisa menjelaskan. Di sini saya bertanya di sini. Iya, isinya apa? Iya, isinya apa? Kita semua Isinya tahu apa? isinya. Nggak usah kasih tunjuk dulu, Pak. Iya. Nggak usah tunjuk ya. Kita jangan tahu dulu. semua. Coba. Jangan cuma nanti nyomot-nyomot dari sebelah. Isinya apa? Oh, saya nanya saya. Oke, saya jelaskan. Inilah kadal gurun, hanya baca satu-satu aja. Iya. Janganlah, hargailah orang mau bertanya. Setia kau diam, kau nggak ada otak. Dasarnya dari mana bahwa- dulu? Satu adalah. Nah, bagaimana itu? Kau Kalau kau baca mungkin kita nggak ngerti. dengar. Jadi masalah utusan, begitu. Ah, Gitu. Ya, pertanyaanmu, Yesus itu Tuhan, Betul. kau diutus, begitu. Ya, ya betul. sekarang Biar dijabarkan gitu loh, Bang. kau sudah Ilmu kau abang sudah baca tinggi. nggak? Kau sudah baca Yohanes 17 enggak? Ayat 1 sampai selanjutnya. Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah ya. Sudah ya. Nah, kalau kau mengatakan Yesus adalah utusan, memang dia utusan karena dia keluar dari Bapa, bukan seorang nabi. Dia utusan, ya sebenarnya utusan itu kalau kita lihat terjemahan asli, sebenarnya itu ya inilah bahasa Indonesia kurang pas. Yang seharusnya itu kalau kita lihat jelasnya sebenarnya itu dia membela diri atau memisah. Oh, berarti Memisah, salah terjemahan ya? Salah Sebentar, terjemahan. iya, tunggu. Yesus itu adalah utusan, dia adalah Tuhan. Harusnya kau tahu, kata Tuhan itu bukan seperti yang kau bilang, Tuhan tuh begini, Tuhan begini, bukan. Tuhan itu penguasa yang mana diberi kuasa oleh Allah Bapa, ya. Jadi gini, coba kau baca ayat yang 10 dulu, kau paham nggak? Nggak usah ayat 5, ayat 10, coba kau paham loh. Itu kata Yesus loh. Coba, kau mengerti nggak ayat 10, coba? Coba. Ya, Coba ada di layar, coba ada layar. Itu baca. Coba kasih Kamu tunjuk yang aja baca. Pak, warna biru tuh, kasih warna biru. Coba biar dia Kamu baca. yang baca. Kau ngerti nggak? Coba kamu Ayat baca. 10. Mm-mm. Ini ilmu Google, bukan ilmu Bible. Itu dari Alkitab. Aduh, bot. Tadi kan kau baca di 3. Nah, sekarang kau baca, kan tadi kau bilang kau sudah baca semua. Nah, coba kau baca ayat 10. Coba kau baca ayat 10. Kau ngerti gak ayat ini? Coba. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan, dipermuliakan di dalam mereka. Nah, maksudnya gimana tuh? Pintar. Sekarang ada nggak seorang nabi? Sekarang begini, ada nggak seorang nabi atau kamu ya? Kalau segala milikku adalah milikmu, berarti segala milik saya adalah milik Tuhan. Itu benar. Setuju ya? Setuju nggak? Ya, Oke, kalau saya punya miliknya Tuhan kan, betul kan? Nah, pertanyaannya di sini adalah milik, dan aku ini nih, perhatikan ya, dan milikmu. Milikmu itu siapa? Milik Sang Pencipta. Milik Sang Pencipta adalah milikku. Bisa nggak Bapak mengatakan, ya Allah, milikku juga? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Jadi maksudnya abang yang nanya saya apa bagaimana? Nggak, baca kan kamu kan sudah bertanya. Ini jawabannya Ya, di sini. Ini jawabannya, Pak. Saya kan belum dijawab. Ya, ini jawabannya. Ini jawabannya. Coba kamu pahami ya. Ada nggak seorang manusia bisa berkata, segala yang Allah punya, saya punya juga.
Tuhan Maha Pencipta. Adakah seorang nabi atau manusia bisa berkata, yang Tuhan ciptakan saya juga bisa menciptakan? Ada nggak? Nalarmu kira-kira gimana? Ada orang halu ada? Nggak mungkin lah. Tuh, cuma orang-orang halu itu. Coba kau baca ini, kan kau ambil dari ayat Alkitab, Yohanes 17 ayat 3. Jangan sampai situ aja kau stop. Yohanes 17 ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya. Nah, saya kasih kau di ayat yang 10 saja. Coba kau berpikir. Berarti kau coba mengambil Yohanes 17 ayat 3. Kenapa di ayat ini kau nggak mau baca? Baru kau bilang halu. Kalau kau bilang halu, lebih baik kau usah diskusi. Berarti kau imani saja imanmu. Paham nggak? Ya betul. Ya udah. Yang ditanya dia itu letter like-nya di mana? Yang jelas. Ya ini letter like-nya. Kau nggak usah, kau stop aja. Kau bikin malu saya orang Sulawesi kau. Kau nggak mengerti bahasa Indonesia. Dari tadi kau diam aja. Setia. Bikin malu orang Sulawesi kau. Kasih kesimpulan. Iya, kesimpulannya begini. Ada nggak? Kalau kita manusia biasa atau seorang nabi, paling kita berkata, milikku, nafasku, kehidupanku adalah milik Tuhan. Sesuai dalam Mazmur 150 ayat 1 dan selanjutnya. Nafasku adalah milikmu Tuhan. Nah, sekarang adakah seorang manusia bisa berkata, milik sang pencipta adalah milikku juga? Bisa begitu kan kau katakan? Bisa nggak? Itu Hoirul udah jawab tadi apa, Hoirul? Bagaimana? Hoirul tadi kamu jawab apa? Siapa yang bisa ngatain begitu? Nabimu yang kawin banyak. Bukan, Hoirul tadi siapa yang bisa bilang gitu? Makanya Setia, ini teman Pak Kiding, Naos, ini Setia ini kasih mood aja, kalau nggak kasih turun aja. Ini otaknya nggak ada, nggak bisa jawab, bikin malu orang Sulawesi saja. Dan tadi ditanya nggak ada yang jangan ini dong. Santai aja. Kamu diam aja. Kamu kan nggak ngerti. Sekarang saya tanya, adakah seorang nabi bisa berkata Tuhan Maha Pencipta, saya juga Maha Pencipta? Ada nggak? Ada nggak? Itu pertanyaan yang nggak mungkin dijawab. Nah, kau baca situ saja. Ini kan kita bicara letter. Kau tadi bawa di Yohanes 17 ayat 3. Kenapa kau takut baca Yohanes 17 ayat 10? Kenapa kau takut baca? Ya karena saya nggak percaya. Kau nggak percaya. Makanya saya tanya, di mana Al-Quranmu menuliskan bahwa selama nabimu ada, kuasa besar Allahmu ada dalam abad ke-7 sampai sekarang. Contoh, nabimu membangkitkan orang mati, orang sakit disembuhkan. Ada nggak? Coba. Kau jelaskan. Bang, di sini kan letter Al-Quranmu ada nggak? Coba, saya mau belajar. Ada orang pertanyaan saya juga dijawab, sudah belajar dari saya. Pertanyaan saya itu aja, Gam. Udah teman-teman, udah nggak usah. Saya diam aja. Ini orang-orang botol yang salah ya nih. Karena gini simpelnya ya, misalnya gini, seorang karyawan sama bos, bisa nggak itu karyawan itu bilang uang lu bos punya uang gua juga? Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Mungkin dipecat kali. Ada kalau pegawai dia spizo, pegawai spizo kayak gitu dipecat. Artinya apa di sini adalah dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Itu udah jelas banget. Abang ini kan paham tentang Alkitab tadi ya. Cuman saya mau ada satu pertanyaan lagi yang bikin. Ya, makanya gini, kamu membaca Alkitab itu sebentar, dalam konteksnya itu. Kasih saya waktu dulu. Harus, ya sebentar, gini saya jelaskan. Kamu itu baca Alkitab itu satu konteks, bukan hanya comot-comot seperti Quranmu itu turun ayat, turun celana, enggak gitu. Jadi kamu harus baca satu konteks. Jangan kamu comot-comot. Dari atas sampai bawah dari ayat pertama. Iya Bang. Ibu Lina, teman-teman, sebentar malam gabung ya. Ulang tahun Sholat HBM2 yang ke-2 tahun hari ini. Ibu Lina. Mantap. Nanti aku kirim ya. Teman-teman masuk gabung ya. Di Zoom ya, Pak. Abang kan di StreamYard. Abang Helion. Oh, nanti share linknya Pak Bom. Iya, StreamYard. Nanti Ibu Lina kasih keluar unek-unek aja. Ya, oke teman-teman, aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya sudah kasih Pak Bom Pak Bom. Tuhan Yesus memberkati. StreamYard di YouTube, oke? Shalom semuanya. Makasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Halo Abang Elion. Enggak, kenapa? Tanya lagi. Abang kan pengetahuannya tinggi tuh ya tentang Alkitabnya, mungkin bisa hafal semua gitu ya.
Enggak, saya kita nggak menghafal kayak Islam, enggak. Ya mungkin tahu. Kalau sering baca kan kemungkinan kan paham lah. Ya paham, cuman nggak menghafal. Saya bingung itu di umur 14 sampai ke umur 30 itu tidak ada penjelasan di dalam Alkitab ini apa? Saudara Elion kan? Coba dijelaskan kemana gitu loh. Buka aja itu pasal 2 ayat 41 teman-teman. Ya. Jelaskan kalau dijelaskan kamu mau percaya atau enggak? Ya dijelaskan dulu. Bagaimana saya mau percaya? Ya, jelaskan dulu lah. Jangan bilang percaya atau enggak. Ini cuma kita Yaudah tanya ya. aja. Buka dulu tadi. Di ayat berapa tadi? 2 ayat 41 sampai 56 kalau nggak salah itu. Baca aja runut, itu jelas kok kegiatan Yesus Kristus sepanjang tahun, sepanjang hari. Di mana Bu? Saya nggak umur dengar tadi. Baca 14 sampai ke umur 30 tahun. Karena ini jelaskan kan dari umur 1 tahun sampai ke 12 tahun. Terus langsung lompat gitu. Di mana Bu? Ke umur 30 tahun. Biar ditunjukkan. Saya aja yang jawab nih. Saya bukain. Lukas pasal 2. Ya tadi Lukas pasal 2 ayat 41. Ayat 41 sampai 52. Perikopnya berjudul Yesus pada umur 12 tahun. Ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah tuh. Jadi setiap tahun dia ada, tidak hilang, tidak goib, tidak kemana-mana. Setiap tahun dia pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Yang lazim, saya pakai TB2 ya teman-teman, kalau agak berbeda, yang lazim pada perayaan itu. Masalah Bu. Ini ayamnya siapa yang berkokok terus? Itu ayamnya siapa ya? Soril. Soril ayamnya dikondisikan. Dijelaskan aja Pak. Dijelaskan saja, saya mute dulu. Ya, enggak apa. Nah, silakan teman-teman ya. Jadi intinya ceritanya ada di situ, silakan saja kamu baca ayat 51, 52 itu jelas. Yesus itu lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ketika kata-kata tetap hidup dalam asuhan mereka, maka lazimnya orang Yahudi, lazimnya anak laki-laki sulung Yahudi itu satu, dia memang harus dipersiapkan untuk kelak mengajar, wajib mengajar di usia 30 mulainya, ndak bisa ndak. Jadi sebelum itu mereka ndak boleh mengajar. Mereka harus dibekali. Dia harus mempelajari tradisi pekerjaan ayahnya, yaitu Yusuf si tukang kayu. Dia juga bertukang, dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tukang lazimnya orang. Ya itu ya. Sama nikah ya Mbak? Sebentar, jangan potong. Jadi dia tidak kemana-mana, dia tidak melarikan diri, dia tidak hilang. Hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Ayat 52. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi dia, manusia itu di sekitar dia hidup melihat apa yang dilakukan sehingga dia dikasihi. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah mengapa tidak semuanya dicatat dalam Alkitab? Karena Alkitab itu hanya mencatatkan hal-hal yang penting. Garis benang merahnya itu tentang keselamatan, bukan tentang cara Yesus jongkok, berjalan dengan kaki kanan, kalau tidur harus menghadap kanan, baju harus warna hijau, tidak. Itu pun dicatat dalam Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Jadi Alkitab hanya mencatat yang esensi penting, yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, bukan tradisi-tradisi gedabrus yang nggak jelas. Nah itu dari saya. Silakan. Oh berarti artinya di umur 12 sampai 30 itu nggak penting itu ya? Tambahin dulu ya, gini, ini di ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, dia itu Yesus. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran.
akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya apa? Di sini Yesus pada masa kecil ini dia sudah berani mengajar. Ya. Artinya apa? Tapi di umur segini bangsa Yahudi itu belum bisa atau belum layak untuk mengajar. Tapi di sini dengan kecerdasan Yesus di situ sudah mengajar dari kecil. Artinya Yesus masih belajar gitu ya, Pak? Bukan, itu secara syaratnya memang harus seperti itu karena bangsa Yahudi itu tidak boleh di umur 30 tahun. Belum usia 30 laki-laki Yahudi tidak boleh go publik untuk mengajar. Dikatakan itu waktunya belum tepat. Lalu kalau kamu belum mengajar, kamu ngapain? Ya harus siap diajar. Itu bahasanya. Bagaimana mungkin Tuhan ini seorang Tuhan itu harus belajar gitu loh. Sedangkan kan Tuhan itu maha tahu. Loh, dia kan manusia, dia kodrat manusianya tetap harus ikut tradisi loh. Paham nggak kamu tradisi? Nah, dia artinya kan manusia memiliki kodrat manusia, dia tetap memiliki tradisi hidup di tengah lingkungan Yahudi, ayah ibunya, masyarakatnya, dan dia tidak bisa lepas dari tradisi. Nah, tradisi itu tidak menjadi satu kewajiban. Tradisi itu banyak, bukan cuma diajar sebelum usia 30 bagi Yahudi ya, Israel ya, tapi juga disunat usia 8 hari. Nah, itu tradisi-tradisi itu. Tradisi-tradisi itu bukan menjadi esensi sesuatu yang harus bagaimana. Itu aja, nggak sulit. Yang jelas usia segitu Yesus Kristus tidak pernah bersembunyi, tidak pernah melarikan diri, tidak pernah hilang. Yang kata-kata hilang itu adalah fitnahan sifatnya. Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa dia dari usia sekian sampai usia sekian dia ada bersama orang tuanya merayakan Paskah tiap tahun, dia siap diajar seperti layaknya laki-laki umumnya, baik diajar tentang pekerjaan orang tuanya, baik diajar tentang Taurat-Tauratnya, dia berkembang bersama saudara-saudaranya karena hakikatnya dia juga adalah manusia. Jadi dia bukan makhluk goib, bukan. Nah itu dia. Monggo silahkan. Berarti Bang Setia, jadi Tuhan itu harus belajar juga Bang ya. Itu dia melakukan hal-hal yang seperti manusia. Tapi keilahiannya dia adalah Tuhan. Gitu. Udah ya, jelas kan? Tadi udah jelas belum sih? Ya sudah jelas. Oke. Terus gimana? Yo Mak. Ya sudah, terima kasih semuanya karena sudah menghibur. Jadi saya punya pengetahuan baru gitu kan, Yesus itu belajar gitu, seorang Tuhan yang maha tahu. Gue tanya lu. Mengerti juga harus belajar. Emang Allah lu maha tahu? Nah sekarang saya tanya nih, Allah lu maha tahu nggak? Oke, terima kasih ya. Allah lu maha tahu ya? Terima kasih. Gak bisa ngebela ya? Gak bisa lagi ya? Lah, kenapa langsung kabur? Loh kok hilang? Allahnya nggak maha tahu loh. Kabur karena dia tidak bisa mengakui bahwa Allahnya memang tidak maha tahu. Iya. Tulisan katanya terperinci aja mesti dibantu manusia. Ya. Allahnya maha tahu di mana? Hah? Allahnya juga buta huruf tuh kayaknya. Coba Setia. Kalau gitu balikin. Allah maha tahu nggak? Kalau gitu balikin aja. Setia lebih Maha pusing tahu lah. lagi tuh. Hah? Yakin? Nggak tahu loh. Yakin. Di mana taunya? Nggak tahu apa-apaan, nggak tahu apa-apa. Allah lu nggak tahu. Di mana maha tahunya? Mana maha Semua itu taunya? ada di Al-Quran hadis tuh. Al-Quranmu yang menjawab, Allahmu nggak maha tahu kok. Allah tuh nggak maha tahu, nggak tahu apa-apa tuh Allah. Allah lu nggak maha tahu. Baca tuh. Ini Al-Quran atau Taubah 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, Allah maha tahu. Di mana Allah tertulis dong. Allah kok nggak tahu? Hah? Allah belum tahu. Allah maha tahu di mana? Kasih tahu itu Allahnya. Kasih tahu Allahnya. Mana Allah mau? Maha tahu. Botol. Botol. Belum. Itu Allahnya nggak maha bang, nggak maha tahu. Botol.
Ayo Setia, jelasin Setia. Pakai tafsir lah. Loh. Kalau saya buka tafsir Allah belum mengetahui gimana? Tahu kok, itu ada pengertiannya. Kenapa itu? Ada pengertiannya apa lagi? Kok cari aja di tafsir kau. Baca. Kok tumben ini Tafsir. dia pakai tafsir bukannya berlindung dalam bahasa aslinya? Baru pernah ya? Biasanya coba baca bahasa aslinya. Sekarang coba ke tafsir. Mulai kena mental soalnya. Iya, Bu. Jadi cari bala bantuan dia. Tafsir, bukan Ayo, tafsir. ayo. Tafsir. Oh, itulah fungsinya Tafsir. surat An-Naml itu ayat 44. Oh, berarti Allahmu buta huruf. Ini Allahmu nggak maha teliti. Dari di sini. Oke. Ya mau kemana aja bingung, kejeblos loh. Mau kemana aja kejeblos. Itulah fungsi surat An-Naml ayat 44. Maka Al-Quran itu diturunkan dan Kamu tahu labirin nggak? diterangkan. Kitabmu itu seperti labirin, putar-putar di dalam, kejebak sana kejebak sini, tidak ada jalan keluar. Itu loh kitabmu kalau kamu mau tahu. Nggak kejebak loh, itu ada pengertiannya loh. Kok kejebak? Siapa Tadi bilang? kamu bilang Allahmu maha tahu. Ini Allahmu nggak maha tahu. Yang kejebak itu seperti kata Ibnu Taimiyah. Aku bilang kitabmu itu kita seperti labirin, putar-putar di tanya dalam, kejebak kepada di dalamnya seluruh- tanpa ada jalan keluar. Kepada Iya. 10 tuh Ibnu Taimiyah gini, ketika ditanya kepada 10 orang Allahmu maha tahu nggak? Jangan lari dulu. muncul Supaya 11 kita selesaikan pengertian. dulu. Ibnu Pertanyaan Taimiyah ketahui apa? Kau bantah lah. Allahmu belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman setia selain Allah. Makanya Meledak belajar kan? baca tafsirnya. Labirin kan? Makanya kan labirin kan, putar-putar nggak karu-karuan, Iya. kejebak di dalam nggak bisa keluar. Itu Kanan, labirin. kan Kiri, saya depan, bilang belakang, kata atas, tafsir. bawah nggak bisa dia. Nggak bisa kemana-mana. Saking Kalian Allahnya sih itu nggak nggak mau maha baca tahu, sih. Allahnya pun ditipu. Tapi Allahnya tuh balas tipu-tipuan juga. Anissa Mau 142. lagi? Anissa 142. Anissa Allahmu itu penipu. Ya? Allahmu Masa tukang Allahnya jadi tipu. penipu juga. Gocek-gocekan gitu jadi. Enggak, penipu Iya. ditipu gitu. Terus saking nggak Anissa maha tahu 142 ya, jadi Pak? Allah cuma menipu. Itu ya, itu Ya, paling Anissa tepat. 142. Nah. Anissa 142 tuh. Kalian bicara tipu-tipu, kamu di kamu nggak ada orang munafik ya? Anissa 142. Sorry. Kalian ini bilang begitu seakan kalian itu tinggal di planet lain itu yang nggak Udah, kenal Bang. dengan Oh, sifat kita asli. ngomong Allahmu tadi. Ini Temanmu dari Quran tadi ya. itu. Panggil dia kemari Enggak, maksudnya dulu. menipu itu. Allahmu Maksudnya kalian itu menipu. nggak Allahmu. Baca dulu Setia baca dulu. Allahmu Baca. itu, Ini, Allahmu ini, baca. itu. Kemudian dia balik Ikra. menipu. Baca. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Jadi ada yang mau menipu Allah nih. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya mau kalah dong. Nipu duluan. Gocek-gocekan Allahmu gitu ini ya. apa sih? Pola kali main gocek. Menyebar hoax Allahmu ini. Allahmu bukan. hoax ya? Kalau kamu Menyebar kamu- hoax kamu ya tuh- Allahmu ini. Bukan, kalau kamu itu ada orang ibadah di kamu terus munafik. Datang ke ibadah itu cuma karena paksaan. Itu tanggapan Iya. kamu Loh, bagaimana? kamu yang dipaksa. Itu kan sesama manusia, bukan dengan Allah kan? Iya, tanggapan Tuhanmu bagaimana? Atau nggak ada tanggapan? Ya, Abstain. Apanya? tanggapan Tuhan itu ya. Sucimu loh. Kita sudah tahu, biasa aja. Oh, berarti Nggak nggak usah nipu diterangkan balik. dong orang-orang munafik itu bagaimana? Kitab Nggak sucimu usah itu nipu kamu balik hargai. kan. Di sana Iya, tapi ditulis. nggak usah Enggak, nipu kamu balik. diterangkan nggak? Kamu diterangkan nggak orang munafik itu bagaimana di kitab Gak kamu? usah ke Iya. situ. Kamu bela dulu nih Quranmu coba. Ini Allah yang mau Ya, nipu gimana makanya, sih? Kenapa nipu Karena balik? ada orang gitu? munafik mau nipu makanya Allah. kita itu seperti hal baru. Gini ya, ada orang munafik mau menipu Allah, tetapi Allah yang duluan balas tipuan mereka. Itu gimana? Karena Allahmu belum mengetahui atau udah mengetahui nih. Ini Allahmu Artinya goreng Allahnya sama kan nggak tahu orang. kan? Tuh, hendak menipu itu udah Bro. dibikin belum? Hendak itu apa hendak? Allahmu yang menipu mereka. Enggak, itu hendak itu sudah dibikin atau belum? Udah ada
tindakan belum? Belum. Allahmu mau ditipu, tapi Allah yang lebih duluan menipu mereka. Jadi Allahmu itu penipu. Berarti yang penipu siapa nih? Yang penipu siapa? Yang penipu siapa? Allah. Orang munafik itu bagi orang baru niat. Iya. Allah udah jelas dulu. Bagi orang-orang munafik kan. Allah yang berhasil menipu kan. Berarti Allah itu penipu gitu. Iya. Allah bukan menyadarkan, justru malah menipu lagi. Seharusnya Allah menyadarkan. Betul, jangan balik menipu, jangan memberi Allah contoh menipu lagi. Dia udah tahu orang mau menipu, tapi malah dia tipu balik. Loh. Gini Kotes. Itu yang orang munafik itu Kotes. Di bawah munafik Allah itu mana? Kopat. Kalau seandainya ada orang itu belum delik, terus langsung disadarkan, nggak ada, semua orang ini nggak ada kejadian pernah menipu orang. Dengarkan, Allah mau baru berpikir orang itu munafik. Allah mau langsung menipu loh. Dia nggak membawa ke jalan yang benar. Allah mau menyesatkan. Iya. 374 tuh. Kalau ini 374. Kalau ini kayak nggak realistis. Kita tinggal di mana? Kalau seandainya ketika ada orang mau menipu terus langsung disadarkan, sampai sekarang itu nggak ada orang yang menipu satu orang pun. Karena berarti Allah mau memang menyesatkan. Langsung disadarkan. Iya, Allah mau menyesatkan. Makanya tukang tipu. Jadi antara dua Allahmu ini penipu kan atau ulah penyesat? tangan mereka sendiri. Sekarang kamu pilih Allahmu ini penipu atau penyesat dari cara-cara itu? Ini kalau udah di KUHP kena pasal 378 penipuan. Itu akibat orang-orang yang munafik, itu ganjaran bagi orang-orang munafik itu. Kalian ada nggak? Pertanyaan bagi orang-orang simpel munafik? Aja pertanyaannya Setia. Di ayat ini siapa yang penipu? Itu aja. Di ayat ini. Allah kan? Nah itu ganjaran. Itu iya, biar Setia yang jawab. Siapa yang penipu di ayat ini? Terjebak dalam labirin lah. Kasihan kamu seumur hidup terjebak dalam labirin. Oh, mutar. Yang saya tanya Mbak Lina di kamu ada nggak tentang pengertian diterangkan orang munafik itu? Udah berarti di kamu ada ya? Berarti di kamu jelas ya, Allahnya menipu ya? Iyalah, orang-orang munafik itu kan orang yang berdusta. Dia bila berkata ya betul. Oh iyalah, Allahnya bila berkata. Kita reload dulu ya. Ini orang munafik itu kan yang berkata bila dia berkata ya dusta, ya berjanji ya ingkar. Masa kamu nggak diatur di kitabmu ya? Kita mau atur apa? Duh. Itu sifat-sifat orang munafik berkata bila berkata ya ingkar, salam semuanya ya. Berkata ya dusta, berjanji ya ingkar, bila diberi amanah ya hianat. Itu kan semua orang munafik, itu ciri-ciri orang munafik. Iya. Tapi Allahnya juga akhirnya menipu duluan kan? Iya. Ya kan? Iya, itu kan ganjaran. Ganjaran bagi orang hendak menipu. Ditipu balik gitu istilahnya. Jadi ditipu balik. Kalau kalian kerenan konstitusi dong, penjara. Kalau kalian bilang, kalau menipu itu kenapa nggak langsung disadarkan? Itu adalah berarti sampai sekarang nggak ada orang-orang jadi penipu itu. Enggak, lucu aja gitu ganjarannya itu ditipu balik. Lucu aja. Tipu-tipuan, oi, tipu-tipuan. Itu ada lagunya itu. Bilang aja nggak diatur di kalian. Jadi kalian ngerasa hal baru. Kalau Allah atau Tuhan yang baik ketika ada yang seperti itu dikasih jalan yang lurus. Lu jangan mau nipu gua. Iya. Ini harusnya jalannya seperti ini. Dikasih yang benar nggak jadi gimana? Berarti nggak jadi nipu, nggak jadi nipu. Atau dikasih kesempatan bertobat. Atau nggak ya disuruh bertobat. Disuruh bertobat. Yang negatif. Iya, maksudnya kalau ini bukan bicara bertobat cerita lain lagi. Allah itu Maha Pengampun. Allah gimana tanggapan Tuhan? Ntar kejebak lagi lo, bongkar Quran lu. Nggak kejebak, jawab aja lo. Melihat kecerdasanmu sampai mana? Coba. Bicara kecerdasan. Iya, coba. Emang ketika ada orang hendak menipu, di kamu itu jelaskan sih? bagaimana? Apa diam aja? Apa terima-terima aja? Jadi atau gimana? Bilangin, tadi udah orang munafik itu ganjarannya apa Setia? Menurut kitab Anda? Apa? Orang munafik ganjarannya apa menurut kitab Anda? Itu neraka tingkat paling jelek tuh. Neraka tingkat paling jelek. Percaya gak kalau Muhammad itu melawan Allah untuk mendoakan orang munafik?
Aduh, datang lagi. Serangan bertubi-tubi. Apa Bang? Coba jelasin dulu. Udah mulai itu ya, goyang. Jadi gini, Jangan salah paham lagi ya. ya, ada orang munafik nih. Terus salah paham. Muhammad melawan Allah untuk mendoakan orang munafik. Anda percaya gak? Itu tercatat dalam kitab Anda. Jangan framing melawan lah. Baca aja, nggak usah jangan lu framing. Ini melawan. Saya kasih tahu ini melawan. Aja. Ini bukan kesimpulan. Udah ini baca Allah aja. sendiri yang bilang. Nggak usah ini dulu Allah sendiri yang framing, bilang. jangan panik. Baca aja dulu. Oke. Pertama baca dulu di surah At-Taubah 84. Nah, coba baca. Bang PC, kita tolong dong. At-Taubah 84. Ini surah At-Taubah 84. Muhammad ditegur. Baik-baikin. Bang PC. Berapa? At-Taubah 84, Bro. Surah 9 ayat 84. Anda boleh lihat tafsir, Anda boleh lihat asbabun nuzul segala macam. Oh, itu ya. Ya, tekan. Nah, surat At-Taubah 84. Muhammad itu tidak mengindahkan perintah Allah. Dia menyembayangkan orang munafik. Padahal Allah bilang jangan menyembayangkan orang munafik. Gimana tuh Setia? Anda baca aja tafsirnya, asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya serem loh. Bahkan Umar itu sampai menarik bukan menarik lengan ya, menarik baju daripada Muhammad untuk tidak mendoakan. Tetapi Muhammad tetap mendoakan, tetap berjalan untuk mendoakan orang munafik itu. Wah. Kok gitu? Nah, ini kamu kan tadi bawa dari pengerti munafiknya dari apa yang ditanggapi oleh Allah. Kan? Nah, sekarang kamu bilang kamu bawa lagi yang ditampilin Rasulullah. Kan itu beda. Enggak beda. Karena gini. Iya, kenapa? Nah, tadi kan pembahasannya kenapa Muhammad tidak mengikuti Allah? Orang hendak menipu kan. Ini sekarang Rasulullah ini apa tanggapan Rasulullah kepada orang-orang yang Iya, orang munafik itu kan seharusnya diperangin, benar gak? Itu ada loh ayatnya. Nanti saya kasih tahu ayatnya untuk memerangi orang munafik. Nah, kenapa di surat At-Taubah ini Muhammad itu tidak memerangi orang munafik ini? Dia justru mendoakan. Padahal Allah bilang jangan doain, jangan sembahyang, jangan sholatin. Iya, maksudnya ayat ini turun sebelum mendoakan apa sesudah? Sesudah kita baca tafsir sama-sama. Cobalah buka tafsir. Supaya kita enggak. Saya bilang baca tafsir, baca asbabun nuzulnya. Mau tahu enggak asbabun nuzulnya? Entar saya kasih tahu asbabun nuzulnya. Hadis nomor berapa? Loh, Anda baca tafsirnya tampilkan dong. Iya, tampilkan dong. Ya, kalau saya kasih semua, kan Anda nih nanti bisa ngelak. Maka itu saya pelan-pelan nih. Saya mau arahin Anda. Islam ini dari kasih makan, dari suapin memang. Data, supaya sama-sama data, kita lihat otak mana yang paling pinter memahaminya. Jadi yang jelas sih otak saya lebih pintar daripada otak Anda. Yang jelas. Anda aja nggak tahu. Bang. Tidak semudah itu Ferguson. Oke. Gini, jadi kalau memang nggak lebih pintar, kenapa dia lebih tahu daripada kamu, Setia? Iya, kamu kan cari-cari ayat yang bikin kamu bingung, tapi kita nggak bingung. Nah, kamu yang bingung. Saya nggak bingung. Kamu nggak bingung, kamu udah tahu. Percaya deh, Anda yang bingung. Hari ini saya mau kasih tahu. Kita bahas sama-sama. Hari ini saya mau kasih tahu Anda tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik paling hebat. Ya, orang munafik paling hebat yang tidak pernah diazab, yang tidak pernah dikenakan hukuman. Tetapi begitu dia meninggal, dia didoakan oleh Nabi Anda. Cara mendoakannya juga serem. Ya, saya kasih singkatnya aja. Nanti saya kasih hadisnya kalau Anda percaya. Ya, cara mendoakannya, mayatnya diangkat dari liang kubur, bajunya dilepaskan lalu diludahin oleh Muhammad. Bukan diludahin, dikasih salivanya dia. Dikasih salivanya dia biar orang ini selamat.
Anda percaya? Aduh, aliran ini nih, pasti nih aliran sesat nih. Oh, aliran sesat? Berarti, Anda nggak percaya kalau Muhammad melakukan itu? Anda nggak percaya kalau Muhammad melakukan itu? Nggak, tafsirnya nih tafsir yang aneh-aneh nih. Dari ulama siapa nih? Saya nggak main tafsir, saya main hadis langsung ya. Sekarang kita balik dulu ke 984 ya. 984 ya, 984 dikatakan Muhammad itu jangan mendoakan. Ini teguran keras. Iya, maksudnya mendoakan itu, maksudnya asbabul nuzulnya itu ceritanya itu dari mana? Jangan dari ulama-ulama Syiah kamu ambil. Oh, ini dari hadis Anda. Dari Kemenak. Kalau Anda nggak percaya, Anda baca dulu Ibnu Katsir. Anda baca Ibnu Katsir dulu biar Anda ngerti. Anda baca Ibnu Katsir. Kalau Anda bilang, oh Ibnu Katsir bisa aja salah, dia kan manusia. Baru saya kasih hadisnya. Kan Muslim kebanyakan begitu. Makanya menyangkal tafsir. Iya, maksudnya Ibnu Katsir saya akui itu ulama saya imani juga. Maksudnya datanya ini yang kamu tunjukkan, yang dia buka baju terus diludahin itu mana? Oh, iya pelan-pelan dulu, ini dulu. Nah, ini ada di Kemenak, Kobat besarin gua aja. Di kebiasaan Islam dikasih makan minta disuapin. Lah, gua nggak bisa buka kamera dong. Lah, kamu yang framing terus bilang. Iya, berarti kamu kan nggak tahu apa-apa kan? Botol. Kan nggak tahu apa-apa. Kalian suka cari-cari hal yang nggak. Kita fokus di 984 dulu ya. Runut pelan-pelan. Kita fokus di 984. Apa pendapat tafsir Anda? Kita runut dulu. Oh ya. Jadi Anda nggak kemana-mana. Nah ini dari Kemenak ya. Itu siapa itu? Asbabun nuzulnya itu ulama siapa itu? Ini Quran Kemenak ini. Quran Kemenak ini. Kasih jilatin lah, biar seneng deh. Astaga. Udah ya, dikasih. Saya nggak lihat. Sabar, jangan panik dong. Lo nggak panik nih? Bicara tinggi. Nih lihat aja itu. Saya nggak lihat. Biasa aja dong. Nih, ya. Ketika pembesar munafik Abdullah bin Ubay meninggal, putranya meminta Nabi menyolati jenazah ayahnya. Nabi pun menuruti permintaan itu. Tidak lama berselang turunlah ayat di atas sebagai teguran atas tindakan Nabi tersebut. Abdullah bin Umar berkata, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, putranya Abdullah bin Ubay datang menemui Nabi SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, perkenankanlah aku meminta bajumu untuk mengkafani ayahku. Salatilah dia dan mintakan ampunan untuknya. Udah kan? Ada kan? Gimana Setia? Gak ada kan meludahi. Di mana kata meludahi situ? Iya kan lu tadi tanya bajunya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu ada nih bajunya. Pelan-pelan satu-satu. Itu bajunya dulu. Bajunya dulu nih. Ada gak di situ? Ada gak? Nah, kita ngomong nih pakai data. Terus ke bawah lagi, baca semua dong. Ya. Aduh. Ya udah lu bisa baca kan? Tuh, Rasulullah pun memberikan bajunya, benar kan? Sambil berpesan, bilang kau sudah selesai mengkafaninya, beritahu aku. Usai mengkafani ayahnya, Abdullah pun memberitahu Nabi. Ketika beliau beranjak untuk menyolatinya, Umar menarik beliau dan berkata, bukankah Allah telah melarangmu menyolati orang-orang munafik? Rasulullah menjawab, aku diberi dua pilihan, katanya, yakni memintakan ampun bagi mereka atau tidak melalui firman-Nya. Udah, mau lanjut lagi. Udah bahasa aneh-aneh nih, ke bawah nih. Apa? Baca terus dong. Apa kata Kopat? Bahasa ini, mantra. Andai aku tahu bahwa Allah akan mengampuninya bila aku memintakan ampunan lebih dari 70 kali, pasti akan aku lakukan. Rasulullah lalu menyalatinya. Pada peristiwa ini turunlah firman Allah. Bahasa ini lagi lah, udah. Itu dalam kurung. Enggak dong, baca selesai dong. Tuh, sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Udah kan? Ya, respon dulu lah. Itu, ini dulu. Semuanya berdasar. Setelah itu, ini iya, aja setelah dulu. itu kan udah lagi. Karena biasanya turun ayat itu karena kewajiban manusia itu ketika
itu ada namanya fardu kifayah. Jadi harus wajib itu ada orang yang menyolati. Kalau nggak cukup orang yang menyolati itu nggak bisa. Jadi kenapa itu Rasulullah itu mengambil peranan itu? Jadi kalau seandainya itu nggak dilakukan, maka nggak bisa dong. Itu karena itu kewajiban sesama Muslim itu begitu. Harus ada yang menyolati, harus ada yang. Baca di masalahnya begini Satya. Terus siapa yang? Baca di bawah editan. Masalahnya begini ya. Masalah tapi paling ketika itu besar. firman belum turun. Nah, ketika firman turun kan udah nggak lagi. Berarti Anda tidak tahu sama sekali. Firman sudah turun di surah 9 ayat 80. Maka itu saya lebih demen Anda merespon dulu. Surah 9 80 Muhammad sudah diperingatkan. Udah turun ayat. Surah 9 80. Ayatnya udah turun. Salah Anda kalau Anda bilang ayatnya belum turun. Iya, sudah turun tapi kan di situ tapi kan Umar bilang apakah kamu kamu kan sudah diperingati, tapi kan Rasulullah menjawab, aku diberi pilihan. Nggak Coba baca Anda tadi. lihat dulu 980. Anda lihat dulu ayat surah 9 ayat 80 bicaranya apa? Bicaranya tentang munafik ini. Abdullah bin Ubay disuruh jangan menyolatkan. Kok malah dia menyolatkan? Gitu loh. Kan saya udah bilang, saya lebih pintar daripada Anda. Ini kan jawab menjawab. Rasulullah bilang jika dia siapa yang tahu jika dia mendoakan, barangkali Allah akan mengampunkan. Tapi kan di sini kan dijawab, Allah tidak akan mengampuni kan? Iya, di surah 9 ayat 80 itu sudah dikasih peringatan. Surah 9 ayat 80 dikasih peringatan. Dibilang jangan lo nyolatin. Akhirnya dia nyolatin juga. Akhirnya ditegur di surah 9 ayat 84. Kan berarti melawan. Kan enggak? Ayat itu udah turun loh 980. Surah 980 itu udah turun ayat. Jangan sholatin orang munafik. Ayat udah turun. Ini ada udah hilang, baru mau. Ada lagi responnya nggak? Nah, coba baca lagi hadis tadi, coba. Ya. Nanti saya kasih tahu siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya kasih tahu. Anda pasti belum pernah diajarin sama Ustadz. Saya ajarin hari ini. Enggak, saya itu lebih dasar pelajarannya. Oke, kan Anda lebih dasar ya. Saya ajak Anda ke intermediate sekarang, ke tengah-tengah. Jangan Anda di dasar terus. Anda di dasar terus, Anda dibohongin terus. Orang konyol. Enggak, saya baru belajar ibadah kok. Saya belum baca sejarah. Iya. Tenang kamu. Oke. Iya. Orang konyol. Surah 980 turun sesudah Surah disolatkan atau 980 sebelum. sudah dikasih peringatan. Surah 980. Anda kasih respon dulu, baru nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Itu ayat 84 Ataku, sebentar, kamu tuh datang-datang langsung nyela aja. Pasti Ataku. Sabar dulu, ini dulu diselesaikan dulu. Ya, saya mau jawab, ini. Ya udah jawab satu-satu. Kau juga naik-naik udah teriak-teriak. 84 kejang-kejang gitulah. 80. Nih 80 nih Ataku, bukan 84. Oke. Kronologisnya begini ya. Di surah 9 ayat 80 sudah turun ayat. Jangan nyolatin. Udah turun ayat. Aduh. Tetapi dia menyolatin lalu saya teriak-teriak. 984. Ih. Oke, coba sekarang Anda jawab. Respon. Iya, coba baca lagi hadis tadi. Nanti saya kasih hadisnya yang bagaimana sih Muhammad ini menyolati orang jenazah ini. Ternyata jenazahnya diangkat, bajunya dibuka, dikasih salifah sama dia. Udah kayak dukun. Coba Asbabun Nuzul nih surat atau ayat berapa ini? Coba dilihat dulu. Jadi kita main pelan-pelan aja Setia.
mainnya pelan-pelan. Saya nggak suka berasa-kerusuk. Loh, itu nggak ada riwayat sahih kok. Gimana dong? Oh, ada Quran ya yang nggak sahih ya. Nah, iyalah. Kalau doi sama maudi itu kita nggak terima. Ada Quran yang nggak sahih ya? Ada Quran yang nggak sahih. Quran. Ada Quran yang nggak sahih. Asbabul nuzul. Surat Qur'an itu nggak ada periwayatnya sahih. Nggak bisa ngerti nggak? Oh, yang mana yang nggak ada periwayat yang sahih? Yang mana? Ingat asbabul nuzulnya cerita tentang turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat itu nggak ada yang sahih dari periwayat itu. Kalau nggak ada yang sahih, kenapa ini loh jadi kalau nggak ada yang sahih, kenapa Muslim dan Bukhari mencatat? Saya kan bilang, habis Anda mengelak tafsir, baru saya ajak Anda ke hadis. Hadisnya mau tahu? Hadisnya iya, nih ya. Makanya bawa lagi hadis tadi ya. kan. Hadis Muslim 4413. Hadisnya hadis Muslim 4413, Bukharinya 1277. Itu hadisnya. Asbabun nuzul daripada 984. 980. Coba. Ya. 980 hadisnya Tirmidzi 3022. Kan saya bilang, saya suruh Anda baca tafsir dulu. Monggo baca tafsir. Anda mengelak tafsir, saya ajak Anda ke hadis. Anda mau sangkal hadis, ya walau-walam itu. Enggak, saya enggak ngebantah terjemahan. Saya cuma bilang asbabul nuzulnya kenapa itu, urut tafsirnya bagaimana gitu. Oh, Anda nggak baca teks terjemahan, Anda bisa bahasa Arab. Di sini kan ya, itu kasih sama persis kok dengan hadis yang saya kasih, sama persis. Enggak, tafsirannya itu tafsiran, bukan hadis. Sekarang nggak baca terjemahan, bisa Arabnya. Loh, saya kan bilang tafsirnya. Coba munculkan tafsirnya tadi yang bila kamu doakan tadi. Sekarang Anda kan bilang nggak baca terjemahan, betul nggak? Saya baca terjemahan, tapi tafsirnya juga saya baca. Tapi gimana? Tafsirnya baca seperti apa? Tafsirnya? Oh, kamu yang bawa ayat terus tanya ke seperti apa ke saya? Lah, tafsirnya kan bicara sama kayak hadisnya. Muhammad itu dibilang jangan mendoakan, tapi dia mendoakan. Anda nggak baca Umar sampai menarik bajunya. Iya, kita runut. Apakah di situ ada perbantahan ataukah ada alasan lain? Itu kan dia tafsirnya itu kan mungkin ada alasan di dalam atau bagaimana? Ya Anda baca dong. Masa saya bacain? Gimana sih? Anda baca, Anda cari kata-kata yang bisa Anda pelintir di dalam tafsir itu gitu. Kan tadi udah dibacain juga. Itu kan penjelasan. Iya. Jadi gimana? 980 At-Taubah 80 udah turun ayat nih. At-Taubah 80 udah turun ayat. Tapi dia masih yang kamu buka ini At-Taubah 80 ini tafsirnya atau apa ini yang kamu buka-buka scroll ini? Tafsir Kemenak. Oh, tafsir Kemenak. Tafsir. Ayat 80 itu. Coba jangan dulu ini cepat. Atas lagi. Ya udah, kalau Iqra itu harus bunyiin biar kita tahu. Nanti gua turunin. Abdullah bin Ubay berkata, jika kalian tidak memberi infak kepada Muhammad dan sahabatnya, pasti mereka akan meninggalkannya. Abdullah berkata, orang yang mulia pasti mengusir yang lemah. Maka Allah turunkan kamu mohon ampun atau tidak untuk mereka. Rasul bersabda, aku kan lebihkan 70 kali, maka Allah turunkan sama saja bagi mereka. Kamu memohonkan ampun atau tidak, Allah tidak akan mengampuni. Terus ini mengandung peringatan khususnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada umumnya ditujukan kepada orang mukmin. Setiap orang munafik, setiap terhadap Rasulullah dan orang mukmin tidak dapat diharapkan. Mereka tetap dalam kemunafikan sampai mati. Tiada faedah dimintakan ampun bagi mereka atau tidak. Terus sebab Allah tidak akan mengampuni dosa mereka kali mereka adalah keingkaran kepada Allah dan kepada Rasul, mereka tidak yakin. Terus bahwa Allah mengetahui semua yang gaib, mereka tidak percaya pada Allah yang disampaikan. Tariknya.
Terus udah gitu. Udah, Udah, kesimpulannya kan udah. Udah apa? Rasulullah kan mengiyakan ketika ada perkataan Allah. Iya. Di surah 980 Berarti udah turun ayat belum? Sebelum Berarti ayat udah itu turun kan? itu. Belum dong. Kan Allah tanya dulu, apakah kamu akan sebelum dia menyolatkan. Selamat. Gini Itu kan tadi kita baca ayat ini sama-sama. turun. Itu kan ditanya, apakah kamu akan mendoakannya? Rasulullah, iya, aku akan mendoakannya. Terus turun ayat itu. Jika kamu akan mendoakannya itu, Allah tidak akan mampu. Ini sampai penjelasan sampai fasik itu. Sudah. Apakah Rasulullah membantah lagi? Enggak. Membantah dong. Kan surah 9 ayat 80 kan dibilang jangan mendoakan. Setuju gak? Ya iya. Saya jawab. Oke, surah 980 Ini udah turun ya. Diturun ayat nih ya, turun ayat. Lalu di surah 984 turun apa namanya ayat tadi? lagi. Tunggu, di surat 80 itu apa namanya tadi? Surat 80. Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengen benar. Coba lagi namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana tulisnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Coba ke atas. Ya, boleh menjawab enggak? Ntar dulu satu-satu. Enggak, ke atas. Enggak ada kata Abdullahnya. Mana kata Abdullahnya? Oh, di 84. Hah? Di Nggak ada kata 84. Abdullah. Enggak, maksudnya yang saya tanya itu tafsirnya tadi, yang 80 tadi apa? Siapa orang yang didoakan itu siapa? 980 Di sini. itu bicara tentang Abdullah bin Ubay yang meninggal. Nah, lihat dulu. Betul. Abdullah bin Ubay telah meninggal. Dia seorang munafik. Benar. Ya, 80 ya, 80. 84 ini, asbabun nuzul 84. Loh, yang 80 tadi mana asbabun nuzulnya? Ya Tuhan. Kamu sete ini putar-putar terus kayak kamu mengerti saja. Dijelaskan. Iya. Marahi dulu Pak. Enggak, supaya nanti Nggak ada. diperintir lagi nanti hadis orang ini pada orangnya sama. Nggak ada di Kemenak nih, nggak ada. Bentar. Bukain hadis saja. Tuh, Ataku yang jawab tuh. Coba. Kamu tadi orang mau jawab. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah diberi bukan teriak-teriak ini host ya, supaya didengar gitu doang. Abang buka Sahih Muslim 4413. Itu ada kan aplikasi tadi saya nampak itu. Iya. Buka aja Sahih Muslim 4413. Iya. Kan tadi saya udah sebutin. Iya. Kalau di hadis itu Abdullah juga berarti sama itu keterangannya, nggak ada yang mendahului itu. Iya betul. Dia juga itu memang benar. Cuma saya lebih suka berarti nggak ada dong itu berarti itu kejadiannya sama. Iya benar. Nah, turunin. Nggak ada dulu di Al-Quran dulu ayat turun terus dibantah di hadis itu dia melawan. Kalau orangnya sama, memang Abdullah itu disolati berapa kali? Ini kan menceritakan kisah yang berlaku itu begitu. Coba lihat yang ada nomor 9.280. Turunin dikit bang. Kalau bicara tentang Abdullah berarti sama konteksnya. Itu berarti penjelasan juga di ayat 80 itu. Ini 8 di atas dikit. 84 tuh. ini. Ada atas dikit tuh kan ada At-Taubah 980. Oke. Dibaca apa kata Rasulullah di situ? Di atasnya. Katanya apa? Ya baca aja. Yang mana? Katanya apa? Oleh Rasulullah itu ada Rasulullah yang di atas di bawah 2400 itu kan? Iya, baca aja dari sini kan? Iya, baca aja dari sini. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi pilihan kepadaku. Pilihan itu di mana lah? Di ayat 80. Iya, pilihannya jangan memohon keampunan. Aku itu pilihannya jangan. Mana ada pilihan di situ? Iya, terus baca aja. Berarti di 80 udah dilarang ya Ataku ya. Kalau jangan bukan pilihan itu perintah. Sekarang siapa yang memahami Al-Quran? Kalau jangan.
Yang memahami Al-Quran kamu atau Rasulullah? Mana ada pilihan situ ada kata jangan. Itu Rasulullah kan mengatakan itu Rasulullah kata Allah memberikan pilihan kepadaku. Si Allah kan bilang jangan. Kalau pilihan, apa? Kalau pilihan itu hasilnya ada dua. Setelah itu baru yang paham Al-Quran itu siapa? Anda atau Rasulullah? Enggak, gini Pak, gini dengerin dulu Pak. Kalau pilihan berarti hasilnya ada dua dong. Bener nggak? Hasilnya ada dua. Makanya di sini kan hasilnya cuma satu. Di sini kan hasilnya cuma satu, Pak. Kamu doakan, kamu minta ampun sampai 77 kali. Itu kan pilihannya apa? Nah, kalau di situ bilang pilihan, karena apa kalian pilihannya? tidak bisa kalau membaca. Pilihan itu kan artinya lebih dari satu. Coba sebutkan. Kita buka tafsir karena Anda tidak paham. Ya, saya udah baca tafsirnya. Saya udah baca hadisnya. Iya, itu hadis. Tafsirnya kalau bagaimana? Pilihan itu ada dua. Gini loh Pak, dengerin. Kalau pilihan itu ada dua. Engkau bisa memohon keampunan bagi mereka atau engkau tidak memohon keampunan, gitu kan? Ayatnya jelas kan? Tapi hasilnya apa? Hasilnya gimana Pak? Hasilnya dikasih ampun apa enggak? Rasulullah memohon keampunan. Namun hasil daripada pilihan terus itu apa? Hasil daripada pilihan itu apakah diampuni atau tidak sama Allah Anda? Kan itu. Di sini kan Rasulullah diberikan pilihan. Ketika dia hendak menyolatkan kaum munafik ini, akhirnya turunlah ayat 84. Janganlah kamu menyolatkan itu. Iya, masalahnya begini. Jelaskan. Anda dari tadi gini loh. Anda dari tadi bilang dikasih pilihan. Masalahnya begini Pak. Ini masalah yang paling mendasar. Di surah 63 ayat 6 itu jauh sebelumnya Muhammad sudah dikasih peringatan Pak. Jadi ada banyak ayat yang menyatakan Muhammad melawan Allah. Di surah 63 ayat 6 Al-Munafikun itu Muhammad sudah kita kupas satu-satu. Sekarang kita kasih ini dulu. Kita selesaikan yang ini dulu. Case-nya sama Pak. Case-nya bisa sama. Saya dibesarkan. 63. Ya, boleh nggak saya dibesarkan, Hos? Iya. Bisa nggak saya dibesarkan, Hos? Iya, bisa. Besarkan. Di 63, surah 63 ayat 6, Muhammad tuh udah jauh-jauh hari dikasih tahu. Gitu loh masalahnya. Iya, dikasih tahu nih jauh-jauh hari nih. Loncat lagi kan? Ayatnya sama. Yang masalahnya ini saja Anda tidak paham. Loh, saya paham kok. Saya paham. Ayat Anda ini aja nggak tahu Abdullah bin Ubay. Ketika dengar. Ayat ini turun ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Kemudian ia menyuruh anaknya untuk meminta kepada Rasulullah agar baju beliau dijadikan kain kafan baginya. Benar? Rasulullah pun memberikannya. Lalu anaknya meminta beliau untuk mensolatkan jenazahnya. Rasulullah pun bersedia. Bersedia ini sudah dilaksanakan atau belum? Sama Umar ditahan apa enggak? Sama Umar ditahan apa enggak? Iya, ditahan. Tapi di sini Rasulullah pun bersedia. Bersedia ini sudah dilaksanakan atau belum? Enggak. Umar bilang apa Umar? Umar bilang apa? Di sini dulu. Itu ada ayatnya di sini. Di sini dulu. Enggak. Umar bilang apa? Iya, Umar bilang apa? Itu seterusnya. Nah, sebelum sebelum disolatkan kan itu kan? Umar bin Khattab mengingatkan beliau agar tidak mensolatkan orang munafik. Di sini konteks ayat ini sudah berlaku atau belum? Sudah dok. Ayat 80 konteks sudah ayat berlaku. Ini sudah berlaku atau belum? Ayat 80 sudah berlaku. Kata siapa? Nah, kemudian tengok di bawah. Kemudian turunlah ayat ini. Kemudian turunlah ayat ini. Ayat 80 sudah berlaku. Iya. Nabi Anda At-Taubah 9 ayat 84. Ini bersedia ini sudah berlaku atau belum? Ayat bersedia ini sudah berlaku atau belum? Sudah berlaku. Belum lagi. Sini kisahnya di atas. Kemudian turunlah ayat ini. Ini kemudian ayat ini turun. Kemudian ayat 80 sudah berlaku. Kemudian ayat 80 kemudian turun ayat ini. Ini kemudian ini apa? 80 sudah berlaku. Kemudian ini sesudah atau sebelum? Sudah. Kemudian ini turun sesudah atau sebelum? Nah, kena kan kamu? Kena enggak tuh? Sudah. Kemudian ini sudah berlaku sebelum atau selepas?
Sesudah. Kemudian ini sebelum atau selepas? Sesudah. Ayat 80 udah berlaku. Makanya Kemudian Umar, ini ayatnya ini turun. Makanya Umar itu sempat mencegah. Dia sudah tahu ayat Makanya ini. saya tanya. Nah, dia udah baca. Rasulullah pun bersedia. Ini bersedia sudah berlaku atau belum? Iya. Sudah. Ayat bersedia ini sudah dilaksanakan atau belum? Sedia. 80 sudah bersedia. Sudah turun. Anda bisa bahasa Indonesia dengan betul atau tidak? Sudah berlaku. Makanya Umar Rasulullah pun bersedia. Ayat berapa yang lu tanya? Ayat berapa yang lu tanya? Ayat berapa yang berlaku? Ayat berapa? Nah, sekarang ini asbabun nuzul untuk ayat apa? Ayat 80. Ayat 84 ini, ayat 84. 84. Ayat 84. Nah, ketika Rasulullah hendak ini bersedia. Sebelum disolatkan kan? Sebelum disolatkan kemudian turunlah ayat ini. Sebagai peringatan agar tidak mensolatkan orang munafik. Berarti tidak berlaku kan? Oke. Jadi di mana Anda mengatakan Rasulullah itu melawan? Karena ayat 80 sudah turun. Apa asalnya? Nah, ayat 80 itu sudah jelas di hadis tadi. Hadis itu telah jelas tadi. Karena Allah memberikan saya dua pilihan. Ayat 80 turun supaya jangan mensolati itu. Kan? Ayat 80 kembali lagi ke hadis tadi. Hadis tadi. Ini murka. Yo. Murka, mute dulu. Kamu mau bantu jawab atau apa? Murka. Gimana bang? Ya kamu kalau masih di luar itu di mute dulu. Kamu mau bantu jawab atau enggak? Berisik. Silakan. Ayat 80 sudah turun, Muhammad jangan mensolatin. Tetapi Muhammad tetap berjalan untuk mensolatin. Betul apa enggak? Betul. Ayat 80 sudah turun, sudah berlaku. Halo? Betul apa enggak? Betul. Dia mute. Buka dulu itu aku mute-nya. Ayat 80 sudah turun nih, Pak. Udah susah-susah kata-kata di sini, di mute. Ayat jangan 80 main-main sudah turun atau belum? Makanya. Saos. Gini kronologinya, Pak. Kenapa di mute ini? Surah 80 sudah turun atau belum? Halo. Surah 80 udah turun apa belum? Siapa yang ditanya? Halo. Anda dong, kan Anda dari tadi yang ya. Surah 80 sudah turun. Karena kamu membahaskan tentang 84. Baca perintahnya juga surah 80. Kau itu. Nah, 80 engkau Muhammad memohon keampunan bagi mereka atau tidak memohon keampunan bagi mereka adalah sama saja. Itu ada dua pilihan kan? Pilihannya apa? Pilihannya apa? Memohon keampunan, memohon keampunan atau engkau tidak memohon keampunan. Ada dua enggak? Hasilnya dua apa satu? Hasilnya yang menurut kamu macam mana? Hasil daripada pilihan itu satu atau dua? Baca sampai titik. Enggak, suruh baca sampai titik aja. Baca aja di situ. Hasilnya itu dua atau satu? Pilihannya kan lo mau memohonkan ampun atau tidak, hasilnya tetap tidak diampuni. Kan itu. Kita harus ngelihat hasilnya dong. Jangan kita ngelihat. Kau baca WA siapa? Kau baca yang di Quran situ. Itu apa yang kau dapat? Ini WA saya sendiri. Saya yang sudah tulis. Makin gak jelas. Teman-teman kalau kamu buka hadisnya lebih sama saja, tidak ada yang berubah ini. Silakan buka 4413 kalau Anda meragui. Silakan. 80 sudah turun. Anda? Perintahnya apa? 80 sudah turun, perintahnya apa? Apa perintahnya? Perintahnya apa? 80? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepadaku.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepadaku. Dengar? Pilihannya apa? Atau saya ulang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepadaku, lalu beliau membacakan ayat. Yang berbunyi, inilah pilihan itu. Kamu memohon ampun bagi orang-orang munafik atau tidak kamu memohon ampun bagi mereka, maka hati itu adalah sama saja sekalipun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali atau bah. Itu apa? Sama